Hari raya itu adalah bukan yang bajunya baru. Tetapi takwanya yang baru. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus, apa kabar? Di hari yang fitri ini semoga kondisinya baik, kemudian kondisi hati dan segalanya penuh dengan semangat yang baru gitu ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh muslim, umat muslim yang ada di dunia yang lagi nonton YouTube UIN Malang, khususnya dari Sivitas Akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan kali ini podcast edisi spesial Idul Fitri tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Tentu saja saya akan menghadirkan salah seorang narasumber pemateri, Bapak nomor 1 di UIN Malang. Siapa lagi kalau bukan Bapak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya sapa dulu Bapak Profesor Dr. H.M. Zainuddin MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf karena banyak sekali ini ya undangan di podcast nih Pak. Sebelumnya di Ramadan juga Bapak sudah kami undang, tapi kali ini karena edisi spesial harus ada Pak Rektor juga. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Fitri Bapak. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga Bapak dan keluarga bisa merayakan Idul Fitri ini dengan penuh kemenangan dan kebahagiaan ya Pak ya. Amin. Baik, berbicara tentang Idul Fitri kali ini Bapak, mungkin beberapa hari sebelumnya sudah banyak yang mudik ya Pak, untuk tenaga pendidik, dosen ataupun mahasiswa. Kalau dari Pak Rektor, mudik dan tradisi Lebaran tuh seperti apa Bapak? Ya, jadi tradisi mudik dan Lebaran itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya dari masyarakat Indonesia. Sejak berabad-abad yang lalu ya, karena untuk umat Islam, mudik itu bagian dari silaturahim kepada keluarganya, terutama kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi setelah sebulan berpuasa dengan berbagai macam ibadah yang dilakukan, kemudian mereka telah berhari raya, kembali ke fitrahnya semula. Nah, itu sebetulnya hari kemenangan ya, bagi umat Islam yang telah melaksanakan puasa selama 1 bulan. Nah, kemudian setelah salat Aid itu diteruskan dengan silaturahim, terutama kepada keluarga dekat, kepada orang tua, kepada saudara-saudara, dan kemudian pada tetangga. Nah, ini tradisi yang turun-temurun yang mungkin tidak dilakukan oleh semua negara Muslim. Khususnya di Indonesia ya Bapak ya. Nah, kalau melihat memang dari kecil kita diajarkan ya Bapak pulang kampung, kemudian mengunjungi saudara yang lebih tua dan juga tetangga. Tetapi kan sekarang zamannya ini nih Bapak, sudah medsos ya Pak. Bagaimana kemudian pergeseran ini ketika silaturahmi itu dilewatkan media sosial, misalnya hanya lewat pesan WhatsApp atau seperti lainnya gitu. Bagaimana kalau dari sudut pandang Bapak pergeseran ini? Itu sebetulnya bisa dilakukan, tapi kalau emergency, darurat. Kalau tidak, itu seharusnya bisa dilakukan secara langsung, karena silaturahim yang face to face itu mendatangkan berkah. Dan sekarang era digital, kemudian silaturahim face to face menjadi Facebook. Melalui halaman buku aja ya Pak. Nah, ini problem juga sebetulnya. Maka Alvin Toffler itu memprediksi, seorang futurolog, bahwa di era modern nanti akan terjadi hubungan yang impersonal. Artinya bahwa
manusia antara satu dengan yang lain itu tidak akrab lagi, tidak lebih dekat lagi seperti sebelum era digital. Ya, ini problem yang kita hadapi. Jadi orang berhubungan ya, itu harus ada imbalan. Ya, ini masalah yang harus ya. Oke, baik, dari sudut pandang Bapak berarti sebenarnya ini kita sedang mengalami problem cukup serius. Betul, ya Pak ya. Jadi sesungguhnya silaturahminya sama, saling mengucapkan, tetapi ada yang hilang, yaitu memperpanjang usia dan menambah rezeki ya Pak ya. Ya, jadi kalau memang masih memungkinkan, terutama kepada kedua orang tua, meskipun sudah meninggal, itu harus didatangi, diziarahi, itu ziarah kubur, ya. Kemudian ziarah kepada yang masih hidup untuk saling memaafkan. Itu memang ajaran Islam. Ya. Baik Bapak. Nah, kalau Idul Fitri ini kan kita setelah 1 bulan berpuasa Pak, kita menahan banyak hal. Dan ini kita menganggap umat Muslim adalah hari kemenangan, gitu, makna kemenangan bagi seorang Pak Rektor. Ya, jadi makna kemenangan ya, Idul Fitri, kembalinya ke fitrah itu setelah umat Islam melakukan kewajiban yaitu Siyam Ramadan dan varian-varian ibadah sunnah lainnya. Ya, itu sebagai bentuk dari pelaksanaan kewajiban yang berkaitan dengan relasi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi dalam setiap kewajiban melaksanakan ibadah, baik itu sholat, itu puasa, ya, kemudian zakat, haji dan terusnya, itu harus berdampak kepada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi setelah puasa, lalu kemudian orang itu menjadi takwa. Nah, itulah perintah puasa itu la'allakum tattaqun. Takwa itu yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala larangannya, dan membangun relasi, 3 relasi yang baik. Baik itu secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan relasi teologis juga, kemudian relasi horizontal ya, ke kanan sosiologis antar manusia, dan ke kiri sesama makhluk yang lain, termasuk lingkungan hidup, itu relasi kosmis atau kosmologis. Nah, jika kemudian 3 relasi itu dibangun, maka dunia aman, tidak ada konflik, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekerasan, semuanya saling menghargai, apapun agamanya, apapun sukunya, dan seterusnya. Makna kemenangan sebenarnya ya Pak ya. Jadi ada tiga titik yang harus diperhatikan untuk memaknai kemenangan. Vertikal dengan Allah, kemudian horizontal dibagi menjadi 2 Pak. Sosiologis dan kosmologis. Masya Allah. Jadi itu ya Pak, kalau misalnya setelah puasa 1 bulan ini, hubungan kita dengan manusia baik, itu makna sebenarnya. Ya, jadi 11 bulan ke depan itu harus baik gitu, karena puasa sebulan itu merupakan kawah condro di muko. Jadi manusia beriman ditempa untuk betul-betul mampu mengendalikan hawa nafsunya, ya, untuk berbuat kebajikan dimanapun dan kapanpun. Maka kemudian suatu riwayat itu menjelaskan, itu hadisnya panjang, bahwa Rasulullah pernah dalam satu majelis bertanya kepada para sahabat, siapakah yang disebut orang bangkrut itu, orang pailit itu.
para sahabat jawab orang yang tidak memiliki harta benda atau orang yang pilot ya. Tetapi kata Rasulullah bukan itu yang dimaksud orang yang bangkrut itu, yang disebut dalam hadis itu al-muflis. Atadruna mal muflis, manil muflis. Itu orang yang ketika menghadap Allah dengan membawa amal ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya dan seterusnya, tapi masih ya di sisi yang lain berbuat tidak baik, ya, menzolimi orang lain. Nah itu ketika menghadap Allah itu tidak bisa masuk surga dengan membawa amal ibadahnya itu, ditundakan dulu, malah dosa-dosa yang dizolimi itu al-mazlum itu ditimpakan kepada orang itu, lalu dia dimasukkan neraka. Nah inilah dalam Islam itu 3 relasi itu harus dibangun semua. Baik. Itu makna kemenangan sebenarnya ya Pak. Jadi percuma kalau kita sudah menahan hawa nafsu selama 1 bulan, tapi berikutnya masih mendolimi gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah kalau saya beralih sedikit nih Bapak. Kalau makna kemenangan, biasanya ada beberapa orang yang memaknai kemenangan, wah selesai puasa nih, dapat THR nih gitu ya Pak ya. Akhirnya sedikit berfoya-foya gitu ya Pak, karena kan yang bonus-bonusnya banyak nih gitu. Bagaimana pendapat Bapak? Iya, jadi kalau itu kemenangan duniawi ya. Iya, Kalau dalam ajaran Islam itu laisal id man labisal jadid walakinnal id man taqwa yazid kan. Jadi yang disebut dengan orang yang kembali ke fitrah itu id, hari raya itu adalah bukan yang bajunya baru tetapi takwanya yang baru. Jadi ada nilai plus pasca Ramadan, karena setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia itu pasti mengandung nilai kebaikan ya. Meskipun perintah puasa itu setahun sekali ya Ramadan tetapi nilainya itu harus memiliki keberlangsungan dan dampaknya pada everyday life, kehidupan sehari-hari ya terus baik. Nah itulah yang disebut dengan muttaqin, orang yang sholih gitu ya. Tidak saja individual tapi sosial. Kalau ke atas saja itu sholih individual. Baik luar biasa. Jadi yang kemarin sudah mengumpulkan baju baru, itu bisa dibilang kemenangan duniawi ya Pak ya. Ya enggak apa-apa sih. Boleh Yang penting tidak berlebihan. Betul. Dan itu merupakan bentuk yang penting niatnya ya, bentuk dari kebahagiaan setelah menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh, lalu pakai pakaian yang baru yang bersih. Kalau enggak punya ya yang penting bersih, suci gitu. Baik. Jadi tidak apa-apa ya Pak. Biasanya kalau kami di bulan puasa kan para pegawai itu juga masih bekerja. Kalau kita membeli sesuatu yang baru, untuk kalau anak zaman sekarang tuh menyebutnya self reward Pak. Jadi untuk memberikan reward kepada diri sendiri, boleh ya Pak ya? Boleh. Anggap aja itu syukuran. Tasyakuran. Mensyukuri apa yang sudah dikasih sama Allah juga. Baik. Betul. Nah, berikutnya nih Bapak, ini kan juga setelah Lebaran di Idul Fitri kali ini, kebetulan juga kita sangat dekat dengan pemilihan umum yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu gitu ya Pak. Artinya kita juga di negara ini akan menghadapi sesuatu yang baru, ya kan Bapak ya. Nah kalau mungkin setelah Ramadan ini Bapak bisa mengambil gambaran seperti apa ya kira-kira untuk
kita ke depannya, masa depan itu tantangan yang baru atau mungkin peluang di era baru setelah Idul Fitri ini? Karena kan semangat kita mulai baru lagi nih, Pak. Ya, betul. Jadi pasca Idul Fitri ini harus kembali kepada fitrah yang suci itu. Jadi setiap orang beriman dan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mayoritas Muslim, maka jika masing-masing individu itu melakukan kebaikan, ya, dimulai dari dzurriyyah thayyibah, keluarga yang baik, meningkat sampai qaryah thayyibah, pada kampung atau lingkungan yang baik, ya, nanti itu semuanya melakukan hal yang sama, maka menuju kepada baldah thayyibah, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, kemahripah loh Cinawi, itu harapannya ya. Nah, jadi semoga dengan presiden baru, ya, semuanya serba baru, baik itu menyangkut tata kelola, ya, menyangkut urusan-urusan administrasi, dan juga tentu kita berharap bahwa Indonesia dengan presiden baru, pemerintahan baru, betul-betul clean and good governance. Nah, itu. Baik, berarti dimulainya dari dzurriyyah ya, Pak, ya. Makanya kemudian di UIN Malang juga ada qaryah thayyibah. Sesungguhnya tujuannya mau membentuk baldatun thayyibah. Jadi misalnya satu daerah, ya, itu dibangun sesuai dengan pembangunan lahir batin, ya. Baik itu fisiknya maupun juga non fisiknya dibangun dengan baik. Nah, masyarakat itu menjadi masyarakat yang tentram, aman. Nah, nanti meningkat sampai pada tingkat kecamatan, tingkatkan lagi sampai provinsi, ya, kota, kabupaten, provinsi. Nah, itu sampai kepada negara. Nah, semua punya komitmen, pejabat pemerintah di situ. Baik, luar biasa. Jadi maknanya cukup besar ya, Pak, untuk Idul Fitri ini dan juga menyongsong negara yang lebih baru lagi gitu. Baik, kalau dari UIN sendiri nih, Pak, UIN sendiri berarti kan ini juga ada feel semangat yang baru juga. Setelah di awal tahun ini kita sudah Idul Fitri, kemudian semangatnya baru, kita kembali ke fitrah lagi. Ada nggak sih, Pak, gebrakan yang baru yang dipersiapkan sama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang? Ya, tentu sesuai dengan tagline-nya, unggul dan bereputasi internasional. Nah, diharapkan setelah Ramadan ini, akreditasi internasional bisa dicapai. Amin, insyaallah. Amin. Karena kita sudah unggul, dan sekarang proses pengajuan kepada International Recognition and Reputation. Nah, mudah-mudahan segera tercapai sehingga cita-cita kita menjadi perguruan tinggi Islam unggul dan bereputasi internasional itu dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Melalui keberkahan bulan Ramadan yang sudah kita jalankan ya, Pak, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah ada beberapa prodi yang juga unggul, kemudian juga proses akreditasi internasional gitu ya, Bapak, dan ya. Dan prodi baru, 4 prodi baru sudah dipersiapkan juga. Ya, yang teknik, teknik lingkungan, teknik mesin, elektro, Masya Allah. dan juga teknik satunya mesin, elektro, kemudian sipil, ya. Ini
Sudah dipersiapkan. Oke. Ya. Jadi lebih mengglobal dong Pak nanti ya. Jadi UIN ini ibaratnya toserba. Wah, toko serba ada ini. Toko serba ada, mau cari syariah, tarbiyah, mau cari sains, semuanya ada. Dokteran, kesehatan, sudah lengkap. Farmasi, luar biasa. Dan mereka tidak saja kompeten di bidang program studinya, tetapi juga memiliki kelebihan bahasa Arab dan juga Quran. Hafalan juga. Baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Rektor. Ini banyak sekali informasi, bahkan mungkin memori-memori yang sempat kita lupakan untuk kita gugah lagi, mulai dari membentuk dzurriyyah yang baik, kemudian tadi memaknai kemenangan yang benar gitu ya Bapak ya. Mungkin itu, dan sebelum kita closing, Bapak mungkin ingin menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri terlebih dahulu untuk Civitas Akademika atau sahabat kampus yang menyaksikan Maliki Podcast. Ya, kepada para Civitas Akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan para sahabat kampus, atas nama pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kami ucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, kulla amin wa antum bi khair. Semoga kita semua kembali kepada fitrah kita dan menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Rektor sudah hadir di Maliki Podcast. Kami butuh supportnya terus supaya Maliki Podcast bisa memberikan dampak yang positif untuk semua penonton yang ada di Indonesia khususnya. Amin. Bapak ya. Dan sahabat kampus, itu dia kebersamaan saya edisi spesial Idul Fitri 1445 Hijriah bersama Bapak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Haji M. Zainuddin MA. Jangan lupa untuk saksikan terus episode-episode yang lain di Maliki Podcast, dan jangan lupa untuk subscribe karena kita masih banyak konten yang akan memberikan hiburan, informasi, dan juga menambah wawasan kita di Maliki Podcast. Saya Farida, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.